wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali bersilaturahim di setiap pekan Jumat malam untuk komunitas IMAH Indonesian Muslim Association Hong Kong dan juga Dompet Duafa Hong Kong. Alhamdulillah, ini udah yang sekian kali dan hari ini kita ada Ustadz baru untuk putaran berikutnya. Selama ini kita sudah dipandu oleh Ustadz Johar, kemudian ada untuk Tasin oleh Ustadz Muhammad Furqon, untuk Siroh oleh Ustadz Brother Arif atau Ustadz Didi, Ustadz Brother Didi. Dan sekarang kita dapat tambahan satu lagi untuk Ustadz Fauzan. Nanti ya kita atur agar variasi dalam penyampaian materi dan saling melengkapi, karena Islam ini sangat luas, banyak hal yang bisa kita gali dan banyak hal yang bisa kita dalami untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, marilah sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniyah wanita solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Hari ini ada dua wajah baru yang sebagaimana biasa, karena kita baru berjumpa dan kesempatan ini ya kita jadi ada sebelum kita mulai ke materi, kita ada sesi ta'aruf sebentar ya, paling perkenalan nama, jadi nama, kemudian mungkin di Hongkong sudah lama, berapa lama, dan ya apa yang kira-kira mau di-sharing lah. Saya mulai dari saya dulu, nanti ke Pak Adi kenalin aja, Pak Adi. Oh, saya kenalin aja ya, oke. Iya. Untuk ke Ustadz Fauzan dan untuk Pak Utomo, jadi yang hadir di malam hari ini, saya Adi Kurnia Pengara, saya di Thailand Hong Kong. Saya dari tahun 2017 bertugas di Hong Kong dan tinggalnya di Taihang, dekat dengan Dompet Duafa. Kalau Mas Imam ini adalah GM-nya Dompet Duafa, tinggal ya di Dompet Duafa. Tahun berapa Mas Imam? 2019 ya? Sekarang sudah 3 tahun ya, 2019. Ya, dari 2019 ya? 19 awal ya. Mulai memimpin Dompet Duafa Hong Kong. Nah, kemudian ada Pak Sudirman. Ini tapi tulisannya Pak Yudi ya, panggilannya lebih senang dipanggil Pak Yudi. Pak Sudirman. Pak Dirman, saya kenalnya Pak Sudirman, ini juga beliau udah lebih lama lagi. Tahun berapa Pak Dirman ya di Hong Kong? Ya, saya baru 2018. Oh, 2018. Oh, beda setahun dengan saya berarti ya. Pak Dirman di perusahaan perkapalan ya Pak Dirman ya. Jadi di sini juga tinggalnya di Wancai, dekat Masjid Wancai. Alhamdulillah sering ketemu juga ke subuh kalau saya sempat berjalan ke masjid. Tadi kok nggak ketemu sholat Jumat Mas saya? Sholat Jumatnya, tapi kalau kerja di Kwai Chung. Oh, Kwai Chung. Kwai Chung dekat ini, dekat. Tadi saya ngambil cuti khusus mau sholat Jumat di Wancai. Rupanya nggak ada ketemu satupun siapa pun. Ada orang BNI banyak di sana Pak. Belum jodoh Pak. Saya ketemu Pak Imam malah. Pak tadi? Imam di situ. Iya betul. Kok ada Pak Imam? Kok nggak ketemu Pak... saya? Saya makan siang di sana, apa di sana tadi?
Oh, Nggak nggak ketemu ya? makan di sana soalnya langsung Hmm. pulang. Iya, Saya iya. ketemu Pak Yudi, ini Pak Yudi Huta Barat Iya, iya. makan. Ya, selanjutnya yang barusan mencari orang di masjid adalah Brother Arif. Ya. Dari Pak Arif Ayu atau kita lebih akrab dengan panggilan Pak Didi. Nah, Pak Didi ini senior. Saya lupa tahun berapa Pak Didi. Tahun genap Pokoknya saya, paling tahun paling 2000. senior lah. Tahun 2000 saya ke sini. 2000, Masya Allah. Berarti kan sudah berapa? 22 tahun. Ya, Chinese New Year 2000 saya ke sini, sekarang besok Chinese New Year 2022, Iya. berarti 22 tahun. 22 tahun Cina. Oh, 22 tahun Cina. 22 tahun. Nah. Masya Allah. Jadi begitu singkatnya waktu dan beliau kalau Brother Arif ini spesial juga di samping beliau adalah ketua IMA. Kalau tadi Pak Mas Imam ketua Duafa, kalau ketua IMA-nya Pak Arif Wahyudi. Dan di samping di IMA, beliau juga aktif di berbagai organisasi dakwah. Salah satunya adalah MCHK nih, Pak. Muslim Council Hong Kong, yang sekarang beliau baru selesai mengajar di sana. Spesialisnya memang beliau adalah Siroh ya, Ustadz ya. Siroh sama Ruqyah. Tadi kebetulan saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, itu sahabat. Pokoknya kalau seri Siroh ada nanti kebagian di pekan kedua ya atau keempat ya. Saya lupa nih ngatur jadwalnya pokoknya. Pokoknya nanti ada seri Siroh. Nanti kita akan dibimbing oleh Brother Arif. Yang kita tuh bukan Siroh tuh, itu hidupnya Nabi, kisah para nabi. Ya. Kemarin kita masuk pada seri Sirohnya kisah-kisah para nabi. Kemarin sudah diawali dengan perjalanan Nabi Daud ya, Ustaz. Nabi Adam sama Nabi Sith. Nabi Adam. Nabi apa sih? Itu dia kan. Itu memang saya paling miss unik. That part, ya. Salah satu nabi yang tidak banyak Muslim mengenalnya. Memang namanya nggak ada di Quran. Nabi Sith. Nabi Sith apa ya? Nabi SIHT. Sith. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya Seth. SETH. Alhamdulillah, Brother Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini baru pesan langsung saya kenalkan. Ini kalau Brother Ali ini adalah kawan saya waktu haji. Oh, perkenalan saya udah selesai ya? Sudah. Oh, 20 tahun cuma 1 menit aja ya, boleh lah biar apa-apa. Nanti sesinya Bapak ada lagi. Siap. Karena kita akan gali lebih banyak informasi dari Mas Thomas sama Ustaz Fauzan. Nanti saya cerita dikit dulu. Jadi tadi ada yang kontak saya, Universitas CTU, ngontak murid saya. Dia nanya, ada nggak orang Muslim Indonesia di Hong Kong? Murid saya nanya ke saya. Saya kan di CTU, saya taunya Mas Nofris. Saya kontak Mas Nofris. Mas Nofris bilang, hubungi Mas Wahyu. Saya kontak Mas Wahyu. 2 jam yang lalu kejadiannya. Ini Mas Wahyu ternyata yang dikontak. Habis itu saya saya nggak bilang, cuma saya bilang kita ada pengajian Jumat malam, saya kirim link ya. Habis itu saya langsung ikut kelas MCHK kan. Tapi pas rupanya jam 9 saya udah selesai, nggak banyak pertanyaan hari ini. Pas jam 9 saya login, Mas Wahyu udah ada. Wah, saya langsung minta maaf, sorry ya teman-teman, biasanya di atas jam 9 loginnya. Iya, sama. Oke, ya berarti asbabul wurudnya apa Mas Wahyu bisa hadir ternyata bukan langsung dari Mas Nofris langsung ke saya lewat saya dulu. Berarti memang ininya saya memang amal jariahnya saya berarti. Memang udah diatur sama Allah semua. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa terus Mas Wahyu. Jadi di sini ya kita tadi saya sekedar ini. Jadi kenapa berkesan kelas saya yang tadi yang datang tuh 2 orang. Satu teman kita orang Cina Hong Kong yang masuk Islam mungkin 5 atau 6 tahun. Berarti Chung Hei tahun berapa masuk Islam? Chung Hei? Ya. Waduh. Pokoknya termasuk baru lah setelah dia menikah kan. Habis itu satu lagi orang Cina Brunei namanya Brother Melvin. Itu baru masuk Islam 2 tahun. Nah, tadi saya betul-betul terkesan cara masuk Islam dia. Saya nggak sabar untuk menceritain.
Jadi dia itu karena tinggal di Brunei banyak orang Melayu, banyak orang Islam. Nah, kebanyakan orang-orang Cina dan orang-orang India di Brunei itu sangat-sangat membenci Islam dan Melayu. Hmm. Ya, mungkin kalau yang udah pernah tinggal di Brunei tahu lah ya gimana kehidupan raja dan sultan. Tanpa harus mendetailkan kehidupannya, pokoknya mengerti lah maksudnya. Jadi, nah, Brother Melvin ini dia waktu di SMA ada mata pelajaran mengenal semua agama. Nah, karena dia pikirannya bersih dan jernih, begitu dia diajarkan tentang tauhidnya Islam, dia tertarik. Dia kaji sendiri, dia Google sendiri, akhirnya syahadat sendiri. Masuk Islam Apa lah ada dia. yang menyaksikan? Ya, itu nggak perlu dijelaskan kan Allah udah tahu dia bersyahadat. Oh, ya. Nah, habis itu setelah dia masuk Islam, dia takut orang tuanya tahu. Kalau orang tuanya tahu, kampung saya di Brunei itu kecil, katanya. Kalau saya tahu, semua orang langsung tahu. Makanya dia sembunyikan dari orang tuanya. Nah, akhirnya dia selesai kuliah 1 tahun di Brunei. Akhirnya kebocoran, ketangkap semua orang tuanya. Marah orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tuanya? Kamu saya kirim ke luar negeri, di mana nggak ada orang Islam ya. Dia kirimlah ke Hong Kong. Dikirim, jadi dia di CTU, Ternyata di kedokteran Hongkong Hong memang Kong. banyak di Sampai di Hong Kong ketemunya sama saya. Subhanallah, saya bilang, aduh, Kalau saya sudah kasih petunjuk jalan antara itu gini. merinding sama keluar mata saya dengar. Subhanallah. Jadi ya, subhanallah, memang kalau hidayah Allah ya, memang dia bapaknya benci. Pokoknya jangan ada sampai kamu berinteraksi sama orang Melayu. Pokoknya dia minta ke sekolah, nggak boleh ke UK, nggak boleh ke US, banyak universitinya banyak Islamic student, Muslim student. Di Hong Kong aja, di Chinese U, Chinese bukan CTU, sorry, Chinese U, di Chinese U lagi, jadi nggak ada Muslimnya di sana, nggak ada Melayunya di sana. Subhanallah. Nah, itu ya, makanya jadi saya pingin cerita aja. Silakan. Makanya tadi kok saya sejak tahun 2000 udah 22 tahun di sini cuma dikasih 2 menit gitu. Baik, saya Bapak kembalikan ke Pak spesial MC. tentunya, tenang aja. Baik, Pak, maaf ya, ya, saya belum belum minum dari tadi, jadi saya sambarin minum boleh ya? ya sudah. Ya, dan ini tadi baru masuk ini kawan baik saya juga Bang Ali ini. Bang Ali tapi nama lengkapnya adalah Muhammad Fazli bin Muhammad, Ahmad. Nah, ya, ini dari Malaysia dan di Hong Kong ini sebagai apa? Chef ya. tukang masak, Pak. Iya, bikin bakery gitu ya. Iya, Patisserie ya, patisserie ya. Oke. iya, Baik, alhamdulillah. Ini kawan saya kemarin waktu kita alhamdulillah berhasil berangkat haji tahun 2019. Nah, ini saya berkenalan dengan Bang Ali dan alhamdulillah sekarang bisa menambah saudara. Kita bersama-sama di Hong Kong mencari rezeki Allah dan juga kita bersama-sama menguatkan saling menguatkan untuk Islam kita. Baik, sampai sekarang jadi saatnya sekarang ini sudah saya kenalkan. Sekarang silakan Mas Utomo Wahyu Prasetyo untuk memperkenalkan diri, silakan. Setelah itu baru Ustadz, Ta'aruf langsung materi ya Ustadz ya. Oke. Assalamualaikum Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Prasetyo Utomo, Pak. Jadi dipanggil saja Wahyu. Oh, Utomonya di belakang. Utomo. Iya. Kebalik kalau di sini saya nulisnya. Iya. Saya di Hong Kong sejak tahun 2019 bulan Agustus karena ambil S3 di CTU mulai September. Nah, jadi sekarang di sini sudah 3 tahun. Saya asalnya dari Surabaya dan kebetulan tahu ini juga dari Mas Nofris, Pak Didi, terima kasih. Ya, itu aja. Ya.
Baik, terima kasih dan mudah-mudahan ini jadi sebuah awal Tanya dulu pertemuan kita. apa udah berkeluarga belum? Tinggalin anak di rumah atau apa gimana? Oh ya, saya sudah berkeluarga, Pak. Jadi istri saya di Surabaya sama anak saya masih 3 tahun. Jadi saya tinggal waktu masih baru lahir. Masih muda ya? Sudah 7 bulan. Ya. Baik. Ya. Ya ini satu alma mater dengan saya rupanya, cuma beda Ya. fakultas saja. Apa universitas Ya, apa? angkatan saya di tes yang dosen ini tadi saya sampaikan Gamantio itu profesor udah Iya. sudah pejabat. Oh. Jadi sekarang jabatannya apa, Prof Gamantio? Kalau sepertinya sudah tidak di menjabat, Pak, tapi mungkin di Jakarta. Guru besar ya. Oh, jelas guru besar dari dulu. Terlalu tinggi anunya ya, ilmunya. Iya. Terlalu dalam. Terlalu dalam. Ya, oke, baik. Sisi perkenalannya saya cukupkan dulu. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti saya kalau mohon izin nanti share nomor teleponnya Mas Wahyu. Nanti kita masukkan ke grup Halako. Jadi setiap ada informasi jadwal pengajian, tema-temanya apa, nanti bisa saya ikut undang. Oke. Bisa di-share di kolom chat kalau Ya. bisa digabungkan. Baik, selanjutnya sambil kita masuk ke materi. Sekaligus Ustadz, nanti sebelum memulai materi boleh perkenalan dulu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Pak Adi dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nama saya Fauzan Akbar Daulay. Jadi memang marganya Daulay. Daulay, Pak. Orang Medan nih ada marganya biasanya. Yang original. Ya. Jadi di Medan itu kan memang saya di kota ya. Jadi memang berbagai macam etnis lah di sana memang. Cina banyak juga, yang Batak, yang Melayu. Saya kebetulan memang sukunya Mandailing, tapi memang hidupnya memang dari kecil di kota. Jadi memang untuk bahasa daerah tuh saya kurang. Kemudian saya di Jawa lah kemarin pernah belajar, kurang lebih 8 tahun lah kurang lebih di pondok di sana, di Jawa Timur. Kemudian saya pernah juga di Malaysia. Bisa ngomong Jawa berarti Ustaz ya? Setitik mawon, Pak. Oh, saya nggak bisa tapi. Dikit, Pak. Mawon ya. Jadi kemarin Di juga Malaysia sempat juga di Malaysia Ustaz. Di Malaysia ya ada undangan lah apa di sana, dengan saya ngajar di sana juga sama dengan orang-orang dari Maroko, Tunisia, Aljazair, dengan India juga ada, dengan Sri Lanka. Jadi kumpul lah, ada kampus apa itu? Sekolah internasional di sana. UIM. Oh. Ya Pak. Di kampus atau di UIM sekolah negeri? Swasta di sana. Enggak, maksudnya sekolah menengah gitu ya? Ya menengah ke atas lah gitu. Oh, sebagai tenaga pengajar gitu, Ustaz? Iya, gitu. Oh, iya. Siap. Belajar juga kemarin India. 2019 saya ke Timur Leste, tahun ini ke sini. Gitulah. Begitu Pak, kurang lebih. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Alhamdulillah kalau keluarga, alhamdulillah. Memang kebiasaannya saya semenjak menikah memang sering lebaran pun di luar negeri memang saya lebarannya. Anak alhamdulillah 3, istri baru 1. Yakin baru. Gitu, only one Pak. Oke. Yeah. Ada yang ditanyakan kira-kira Pak? Sementara itu. Di pondoknya di mana Ustaz? Di Jawa Timur? Al-Fatah, daerah Magetan, Pak. Oh, Magetan. Masih grupnya Gontor juga ya, Ustaz ya? Iya, gurunya ada Gontor juga. Jawa Timur, Pak. Iya. Harusnya udah 8 tahun tuh sudah lancar bahasa Jawanya ya. Banyak luar daerah, Pak, di sana. Indonesia. Ya? Oh, tetap aja. Jadi bahasa Indonesia akhirnya ya? Iya, jadi luar negeri juga di situ kan. Itu. Jadi memang bahasa nasional yang banyak. Gitu, Pak. Baik, ya mungkin cukup ya teman-teman. Taruhnya nanti kita bisa sambil jalan kita semakin mengenal dengan Ustaz. Ustaz mungkin
Udah mau masuk ke materinya? Enggak. Iya, sebentar Pak ya. Ada yang perlu di-start mungkin? Iya. Sudah, bisa. Oke, langsung dari start ya. Baru mulai udah terima kasih. Terima kasih dulu nih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul malam ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pengorbanan bapak-bapak ya, mungkin sudah agak malam juga, letih bekerja. Mudah-mudahan setiap pengorbanan kita ini dinilai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita dalam seluruh daripada kehidupan kita insyaallah. Kajian kita malam ini mengenai rahmah. Rahmah itu memang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang. Arti rahmah itu sendiri. Rahmatun ataupun rahmah kalau diwakafkan. Jadi rahmah itu berasal kalau bahasa Arabnya dari rahima yarhamu. Bahasa Arabnya rahima yarhamu, rahmah. Kasih sayang itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin zibalin. Segala sesuatu kalau kita mulai mesti dengan nama Allah, selepasnya mesti Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya ini sama nih, Rahman dan Rahim, dua-duanya itu adalah kasih sayang artinya, penyayang. Pengasih lagi maha penyayang, kan begitu kalau artinya bahasa Indonesia. Dua-duanya sama nih, kasih sayang. Dua-duanya kasih sayang. Rahman kasih sayang, Rahim pun kasih sayang. Loh, lafaznya kenapa berbeda? Ternyata memang Rahman itu beda kasih sayang Allah Ta'ala, Rahim pun beda kasih sayangnya. Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu untuk di dunia dan untuk seluruh daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin, manusia, muslim, non-muslim, hewan, seluruhnya dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tetapi di mana tempatnya? Di dunia. Jadi memang ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nyawa pada seseorang, bahkan yang tidak ada iman dalam dirinya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang pada dirinya. Dia diberikan rezeki, nafas, itu di dunia. Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk di dunia saja. Non-muslim dapat juga. Walaupun tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Sayangnya Allah pada mereka seperti itu. Tapi Rahman Allah Subhanahu wa taala ini ada lebih khusus lagi, Ar-Rahim. Nah, ini kasih sayang Allah khusus untuk siapa? Untuk yang ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Untuk orang mukmin saja, Islam saja. Maka selama seseorang itu ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, seluruh hidupnya maksiat terus. Tetapi tidak pernah terucap dari lisannya bahwa dia kufur pada Allah Ta'ala. Kalau perbuatan maksiat banyak yang dia buat. Tetapi selama hidupnya tidak pernah didengarkan oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia mengucapkan kalimat kufur. Maka dia dihukumi sebagai muslim. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tak ada batasnya. Seburuk-buruknya orang, sebanyak-banyak apapun manusia itu dia dosanya, kalau dia tobat minta ampun pada Allah, baiknya Allah itu Allah terima daripada usaha dia untuk kembali pada Allah Ta'ala. Selagi nyawanya masih ada, dia minta ampun pada Allah. Puluhan tahun buat dosa. Maka itu sifat ghafurnya Allah Ta'ala, rahmahnya Allah Ta'ala, itu bisa untuk datang kepada dirinya. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini Wahsy bin Harb.
Wahsy bin Harb, pembunuh Hamzah. Ini mungkin nanti Pak Didi boleh tambahkan. Hamzah ini adalah sepupu Nabi. Hamzah ini adalah pamannya Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah adalah pamannya daripada Nabi. Ada dua jalur hubungan kekerabatan Rasulullah SAW pada Hamzah. Yang pertama pamannya. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abi Thalib. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini pamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Hamzah ini adalah saudara sepersusuannya Nabi. Jadi Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri, itu di tarikh Islam mengenai Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, itu beliau menyebutkan di situ bahwa Hamzah itu termasuk sepersusuan Nabi. Dua ibu susuan Nabi, Halimah As-Sa'diyah, Thuwaibah, itu dua-duanya menyusukan Hamzah juga. Jadi akrabnya ataupun dekatnya hubungan Nabi dengan Hamzah ini sangat dekat beliau itu. Dan umur beliau memang tidak terlalu jauh dengan Nabi. Nah, Wahsy bin Harb ini pembunuh Hamzah. Ini luar biasa cara bunuhnya ini. Hamzah itu dibunuh dengan cara yang dahsyat. Gimana? Dicabik-cabik badannya, dikeluarkan jantungnya. Badan yang dalam itu dikeluarkan, dicabik-cabik badannya. Sehingga satu ketika sudah terbunuh, Sofiyah, yaitu adiknya, Sofiyah bin Abdul Muttalib, bibiknya Nabi, datang. Di mana kakakku? Di mana abangku Hamzah? Aku ingin melihatmu. Dicegah oleh Zubair. Zubair ini anak Sofiyah. Zubair anak Sofiyah. Dicegah. Jangan ibu. Sebab keadaan paman begitu sangat buruk sekali mayatnya, jasadnya. Karena Wahsy ini luar biasa pembunuhannya terhadap Hamzah. Jadi ketika wafatnya Hamzah itu beliau ada kain kafan. Sebetulnya Zubair mempersiapkan kain kafan untuk Hamzah. Tetapi kain kafan itu dibagi dua, karena satu lagi ada jenazahnya Suhail radhiyallahu taala anhu. Jadi Hamzah dipasangkan kain kafan, satu lagi tak mungkin Suhail itu tak dipasangkan kain kafan juga. Kain kafannya beda, satu lebar, satu lagi pendek. Karena panjang satu, yang pendek satu, diundilah siapa yang dapatkan yang panjang, siapa yang dapatkan yang pendek. Ternyata yang pendek itu didapatkan oleh Hamzah. Jadi Hamzah itu dalam kewafatannya luar biasa kesusahan beliau. Nah, Wahsy ini pembunuhnya Hamzah. Wahsy ini ketika beliau ditawarkan untuk masuk Islam, tawarkan kepadanya, karena dosanya begitu banyak. Nabi pun ketika melihat dia pun memang tak enak, sudah wajahnya. Tapi sebab keimanan itu, Nabi SAW beliau tawarkan kepada Hamzah, kepada Wahsy. Nah, di sini ayatnya, ya Rasulullah, aku ingin Islam, tapi apa? Ketika aku nanti masuk Islam, aku akan diberikan azab dan macam-macam. Di sini disebutkan, ayatnya turun, Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi, Rasulullah menyampaikan, yang penting kamu taubat kepada Allah, beramal saleh. Nanti seluruh keburukan-keburukan kamu itu akan diganti dengan kebaikan. Jadi Rasulullah ini sayangnya beliau, walaupun seseorang itu pembunuh pamannya, tetapi memang karena keislaman itu beliau buang itu. Yang penting kamu Islam. Wahsy itu pun beralasan lagi. Oh, itu kan kalaulah tobat, kalau amal soleh, saya ini nggak ada amal apa-apa. Kata Wahsy, saya nggak ada amal apa-apa.
Disampaikan lagi oleh Rasulullah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan siapa yang dikehendaki Allah. Wahsy pun pintar juga dia. Dia beralasan lagi. Itu untuk orang yang diinginkan Allah saja. Diampunkan dosa itu untuk orang yang diinginkan Allah saja. Saya ini apakah mungkin diinginkan Allah? Beralasan begitu. Wahsy itu. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulullah SAW, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hambaku, walaupun kamu banyak dosa, asrafu ala anfusihim, banyak betul buat dosa. Asraf, israf udah buat dosanya israf. Udah mubazirnya udah luar biasa buat dosanya nih. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampunkan seluruh dosa. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Yaghfirudz dzunub itu dosa-dosa, tapi ditambah jami'a lagi. Itu lafaznya, rahmahnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah, kalau sudah menginginkan keimanan pada seseorang begitu. Seolah-olah Wahsy ini, kamu mesti iman. Banyak alasan Allah untuk mengimankan Wahsy ini. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, iman pada diri kita tuh hadiah luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepantasnya, selayaknya kita jaga keimanan kita dan kita sebarkan juga kepada saudara-saudara kita. Hadirin rahmati Allah. Nah, ini tadi rahimah yarhamu rahmah. Itu ada dua memang artinya. Jadi satu artinya kasih sayang, satu lagi rasa sakit pada rahim wanita setelah melahirkan. Rahimah yarhamu rahmah. Nah, ada lafaz silaturahmi dengan silaturrahim yang sering kita kalau lebaran, silaturahmi ataukah silaturrahim ya yang betul. Nah, ini kalau menurut hadis Nabi SAW, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi aw yunsha'alahu fi athari falyasil rahimah. Lafaznya yang betul ya, kalau kita artikan hadisnya, siapa yang dia suka agar yubsatalahu fi rizqi, dilapangkan rizkinya, wa yunsha'alahu fi atharihi, diberkahi daripada kehidupannya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi, silaturahim. Jadi bahasanya yang betul apa? Menurut hadis ini rahim, silaturahim itu yang betul menurut lafaz bahasa Arab. Oh tapi Ustaz, silaturahmi sudah jadi bahasa Indonesia. Ya sudah, kalau sudah jadi bahasa Indonesia silaturahmi, rahmi. Tapi bahasa Arabnya apa? Silaturahim, itu yang betul. Falyasil rahimah yang hijau itu. Jadi silaturahim itu yang betul lafaznya. Rahim kasih sayang. Silah artinya menyambungkan, rahim artinya kasih sayang. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Ini ini sifat Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi rahmahnya Allah itu dicontohkan kepada Rasulullah. Tidaklah diutus Nabi itu kecuali menjadi rahmat bagi kita. Seluruhnya. Baik kita di dunia, hewan-hewan, anak kecil, semuanya. Itu menjadi contoh. Nabi sebagai pemimpin. Nabi sebagai pemimpin dalam keluarga, suami. Nabi sebagai sahabat. Jadi semuanya itu lengkap di sisi Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahmati Allah SWT, ini hadisnya muttafaq alaih, bahwa ternyata kasih sayang yang diberikan Allah itu satu untuk kita di dunia ini. Innalillah mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkan kepada kaum jin, wahidah bainal jin. Satu di antaranya jin, manusia. Jadi 100 itu satu itu diberikan kepada jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi 99-nya disimpan Allah Ta'ala. Dengan rahmat itulah
mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi memang seekor singa tidak akan memakan anaknya. Itu sebab apa? Kan singa pemakan daging. Tetapi dia tidak memakan anaknya sendiri. Itu disebabkan apa? Karena ada rahmahnya Allah yang diberikan kepada singa tersebut. Gajah tidak akan menginjakkan kakinya kepada anaknya. Sebab gajah punya rahmah yang dititipkan Allah pada gajah, induknya gajah kepada anaknya. Jadi hadirin rahmatullah SWT, itu satu saja. Ternyata satu saja itu rahmah yang diberikan Allah kepada kita. Dan 99-nya lagi itu diakhirkan nanti pada hari kiamat. Berarti kita itu nanti masuk ke surga, itu rahmatnya Allah banyak. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu punya keinginan untuk mengajak seluruh daripada hamba-hambanya itu menuju ke surga. Allah inginkan kita itu masuk surga. Dengan rahmatnya, kita akan masuk surga. Dengan rahmatnya Allah. Oh Ustadz, saya banyak amal saya nih. Saya sholat sunat saya, luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal, beliau sholat sunnah itu 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal, beliau sholat sunnahnya 300 rakaat. Pada waktu beliau disiksa, karena perseteruan di masa itu, beliau dicambuk dan sebagainya, itu beliau mampu hanya 150 rakaat sholat sunnahnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu walaupun sudah letih, sudah capek-capek, sudah disiksa, masih sanggup beliau 150 rakaat. Hadirin rahmatullah SWT, jadi kita akan masuk surga juga mudah-mudahan. Dan dengan rahmat Allah, nggak bisa kita memang mengandalkan amal kita. Tetapi kita memang dituntut untuk supaya kita terus berusaha, berharap, dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan daripada kasih sayang Allah SWT. Jadi 99-nya itu nanti insya Allah kita akan dapatkan di akhirat. Dicurah-curahkan Allah SWT. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita semuanya dengan rahmat Allah SWT dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Nah ini mungkin sampai sini mungkin ada tanggapan-tanggapan bapak-bapak sekalian kira-kira sebelum kita lanjutkan. Lanjut dulu aja Ustaz. Oke, ini surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya yaitu sahabat, walladzina ma'ahu. Sahabat itu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang. Ruhama bainahum, rahmah di antara mereka, kasih sayang. Jadi sahabat ini punya sifat kasih sayang di antara mereka. Isar. Isar itu apa? Melebihkan diri mereka, rela diri mereka susah. Yang penting saudara mereka itu bahagia. Sudah masyhur kisahnya bahwa 3 orang ini yang kehausan. 3 orang sahabat yang kehausan. Sudah mau mati semuanya. Termasuk Ikrimah bin Abu Jahal. Diberikan kepada Ikrimah, Ikrimah mengatakan kepada dia saja, saudara yang itu. Karena sedang kehausan. Diberikan lagi kepada saudara yang tadi, kepada satu lagi. Ada 3 orang. 3 orang ini bergantian-bergantian, kehausan. 3-tiganya butuh air, 3-tiganya haus, 3-tiganya sudah mau mati. Tetapi masih memuliakan juga kepada saudaranya. Antarkan saja pada dia, orang yang kedua. Yang kedua, antarkan saja pada dia, orang yang ketiga. Yang ketiga, minta antarkan lagi yang pertama. Kisah kepala kambing. Jadi, kepala kambing dimasak, kenduri. Ya, kepala kambing dimasak. Ternyata kepala kambing ini diberikan kepada saudaranya. Rumah yang di sebelahnya diberikan lagi saudaranya 7 kali pusingan. Karena mereka isar namanya itu. Rahmah mereka, kasih sayang di antara mereka luar biasa. Nah, di sini dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perang Zatul Riqa. Ini tegasnya beliau dan kasih sayangnya beliau terhadap orang yang non-muslim. Dan kuatnya daripada keimanan beliau. Ini kisahnya masyhur juga. Nabi SAW
pulang daripada peperangan. Perangnya Zatul Riqa namanya. Namanya perang, Pak. Kalau mungkin pernah megang panah, megang pedang, itu berat. Pedang itu berat, terbuat dari besi. Kalau kita nggak pandai untuk memainkan pedang, boleh-boleh mungkin patah tangan kita. Karena berat, apalagi pedangnya panjang-panjang, orang Arab. Nah, perang yang begitu letih, bukan pakai tembak. Ini pakai pedang, di hadapan sendiri, di depan, di kanan, di kiri, di belakang. Begitulah perang zaman dahulu. Berat keadaannya. Dan sangat-sangat letih. Pulang daripada peperangan itu, Nabi istirahat di pohon. Diletakkanlah pakaian dan pedangnya. Diambil oleh Ghawrath bin Haris ini. Ghawrath bin Haris. Diambil pedangnya, diacungkannya pada Nabi. Siapakah yang akan menolongmu, wahai Muhammad? Langsung dijawab oleh Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dredeg dirinya, langsung jatuh pedangnya. Kemudian diambil Nabi Muhammad SAW. Ditodongkan kepada Ghawrath ini. Siapakah yang akan menolongmu? Jadilah kamu sebagai orang yang pemaaf, wahai Muhammad. Dia minta maaf. Dibebaskan Nabi. Ada namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu ditangkap. Dan diletakkan di masjid. Diikat di Masjid Nabawi. Sumamah bin Usal 3 hari dikurung ataupun dipenjara ataupun diikat di tiang di dekat Masjid Nabawi. Itu oleh para sahabat diberikan makanan yang enak. Sumamah bin Usal non-muslim, kafir. Tetapi walaupun dia diikat, tapi dia melihat keadaan bagaimana di Masjid Nabawi. Bagaimana perbuatan para sahabat di antara mereka. Sifat-sifat baik di antara mereka. Perkataan-perkataan yang baik di antara mereka. Dan Sumamah diberikan makanan yang enak, disuapkan oleh para sahabat. Hari pertama ditawarkan Islam, dia tidak mau. Hari kedua ditawarkan Islam, tidak mau. Hari ketiga dia dilepaskan. Hari ketiga dia dilepaskan. Setelah dilepaskan, diminta untuk pergi, dia balik lagi. Dan dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengapa seperti itu? Karena melihat akhlaknya yang luar biasa di antara para sahabat radhiyallahu ajma'in dan Rasulullah SAW. Jadi sifat sahabat itu begitu luar biasa di antara mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah ridho terhadap mereka. Karena contoh ataupun murid terbaik Rasulullah itu adalah sahabat yang memberikan akhlak yang baik di antara mereka. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini Saleh bin Thaha As-Saibi, penjaga kunci Ka'bah. Apa makna daripada foto gambar ini? Itu ketika Nabi SAW, beliau menaklukkan Mekah, Fathul Mekah. Nah, ketika Fathul Mekah itu kan semua orang-orang kafir ketakutan. Oh, Muhammad yang akan balas dendam. Karena Nabi dulunya dicaci maki, dilempari batu, kotoran-kotoran. Diletakkan di punggung beliau sehingga beliau kotoran unta itu diletakkan di badan beliau sehingga beliau tidak bisa bangkit. Karena beliau sedang sholat. Tetapi perut unta kan tahu kita perut kan unta besar itu. Diletakkan ketika Nabi sedang sholat. Jadi berat nggak bisa bangkit. Nggak bisa untuk berdiri. Karena beratnya daripada kotoran unta tersebut di badan Nabi. Nah, susah payahnya Nabi dihinakan, ditarik dari perjalanan Nabi begitu luar biasa. Nah, tentulah keluarga Nabi dibunuh dan sebagainya. Tentulah orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu mengira, oh, ketika Muhammad sudah punya pasukan, mereka menyerang, habislah kita semua. Itu pikiran daripada orang-orang di Mekah pada saat itu. Tetapi hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika sampai di Mekah ternyata Nabi SAW tidaklah seperti yang mereka pikirkan. Bahkan ini kunci Ka'bah awalnya diminta untuk diserahkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta kunci daripada penjaga Ka'bah pada saat itu. Tidak mau diberikan.
Kemudian Nabi SAW, beliau mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memerintahkan kepada kamu an tu'addul amanah. Kamu mesti menyerahkan amanah kepada ahlinya. Siapa ahlinya? As-Saibi ini, keluarga As-Saibi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjaga Ka'bah, kuncinya Ka'bah. Bahkan semenjak sebelum masa Rasulullah SAW, itu kuncinya itu tetap dijaga oleh satu orang keluarga, satu keluarga. Sampai sekarang. Ini beliau, Saleh bin Toha, ini kemarin baru wafat. Beliau ini baru wafat, jadi tetap digantikan berturun-turun. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga penjaga Ka'bah. Kuncinya, itu kunci, kalau bekarat langsung diganti. Kalau bekarat langsung diganti. Dan yang megang hanya satu saja. Nah, ini yang terakhir kemarin, Saleh bin Toha As-Saibi. Maksudnya apa? Bahwa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak berlaku zalim terhadap orang lain. Siapa yang punya kekuasaan terhadap kunci tersebut sudah diserahkan kepada ahlinya. Jadi memang segala sesuatu memang mesti diserahkan kepada ahlinya. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini dalam Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ini bukunya Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Marahnya Umar Al-Khattab pada pegawainya yang tidak memiliki rahmah. Jadi Umar punya sifat, beliau itu memang sering belusukan. Sudah masyhurlah kisah beliau. Beliau pernah menolong ibu-ibu melahirkan. Jadi beliau malam-malam melihat di daerah beliau ada ibu-ibu yang meraung kesakitan. Maka beliau pulang panggil istrinya untuk membantu wanita tersebut melahirkan. Nah, karena beliau sering keluar malam lah. Beliau sering begadang juga meneliti bagaimana rakyatnya. Itu beliau juga meneliti tentang anggota-anggotanya. Beliau meneliti pegawai-pegawainya. Yas'aluhum an umaraihim. Mereka beliau teliti bagaimana keadaan pegawai-pegawainya. Wa idza balaghahu an ahadin minhum annahu la ya'udul marid wa la yadkhulu 'ala dhaif azalahu. Beliau akan cek itu pegawainya. Siapa yang la ya'udul marid, itu hebatnya beliau ya. Siapa pegawainya yang enggak mengunjungi orang sakit, gubernur nih, wali kota nih, kok dia ada orang sakit enggak diziarahinya? Oh, dipecat, Pak. Sayyidina Umar kalau tahu ada rakyatnya yang enggak diziarahi oleh wali kotanya, kepala desa lah paling tidak, kok enggak diziarahi itu dipecat. Wala yadkhulu 'ala dhaif azalahu. Dan tak membantu orang miskin, tidak membantu orang-orang yang lemah. Laporan ditolak, kalau mau laporan bayar dulu. Nah, ini kan sulit nih, Pak. Itu langsung beliau pecat. Nah, satu ketika dakhala alaihi amil. Satu ketika pekerja beliau, pegawai beliau datang ke rumahnya. Fa wajadahu radhiyallahu mustalqiyan wa sibyanuhu yal'abuna 'ala batni. Sayyidina Umar main-main dengan anak-anaknya. Jadi naik ke atas perut beliau, main-main dengan anak-anaknya. Fa ankara dzalika. Pegawainya itu melihatnya, kok begini nih Sayyidina Umar nih, kok begini khalifah, kok main-main. Pemimpin itu kan mesti serius, tegas. Faqala Umar, maka Umar bertanya, kok istilahnya aku bermain-main kok istilahnya dia tidak senang. Maka Sayyidina Umar bertanya, kaifa anta ma'alik? Kamu kalau di rumah tuh bagaimana? Sama anak-anak kamu tuh gimana? Maka pegawainya tadi mengatakan, idza dakhaltu alaihim sakatan natik. Kalau aku masuk, wahai khalifah, diam semuanya. Gak ada yang bergeming semuanya. Semuanya bergeming semuanya. Itu diam, tak bergerak. Takut semuanya dengan saya. Faqala lahu Umar, nggak bisa orang seperti kamu nih. Tazil lana. Udah, kamu saya pecat saja. Nggak cocok kamu untuk jadi pegawai. Gimana kamu menjadi pegawai? Sedangkan kamu tidak sayang pada keluargamu. Bagaimana mungkin kamu sayang kepada umat Muhammad? Sama keluarga kamu saja, kamu nggak lembut, ditakuti.
Bagaimana kalau kamu nanti mengurus umat Nabi Muhammad? Nah, begitu pikiran Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau supaya mengajarkan supaya ada punya rahmah kepada orang lain, sayang dengan orang. Tegas itu beda dengan untuk nakut-nakuti orang. Kita ketika di rumah membentuk pribadi anak-anak kita, keluarga kita agar mereka itu paling tidak segan dengan kita. Bukan ditakuti, sehingga banyak anak-anak sekarang, baik pemuda maupun pemudi, itu lebih percaya dengan boyfriend mereka, girlfriend mereka. Mengapa seperti itu? Karena orang tua tidak dapat kepercayaan daripada si anak. Orang tua otoriter, orang tua jadi hanya memberikan nafkah saja dan jadi untuk nakuti saja. Nah, tidak seperti itu. Target kita, khususnya kita sebagai orang tua, kita dapatkan hati anak kita. Bahkan kalau kita betul-betul akrab dengan anak kita, paspor Facebooknya pun bisa didapatkan. Kalau memang betul-betul akrab dengan anak kita dan kita join betul jadi sahabat dengan anak-anak kita. Jadi itulah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau tegas, namun beliau tidaklah menjadi orang yang ditakuti di rumahnya. Ada yang rahmatullah subhanahu wa taala. Ini jenis-jenis rahmah ini anak yatim. Siapa yang di rumahnya ada anak yatim, termasuk rumahnya adalah khairu baitin. Ada riwayat bahwa di kitab Irsyadul Ibad, khairu baitin fil muslimin, sebaik-baiknya rumah orang Islam adalah baitun fi yatim. Rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Yuhsanu ilaihi, yang dia berbuat baik terhadapnya. Wa syarru baitin fil muslimin, dan seburuk-buruknya rumahnya orang muslim, baitun fi yatim, rumah yang ada anak yatimnya namun tidak diberikan kebaikan, pada diri si yatim tadi. Ini hadisnya yang di screen ini. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya dan anak yatim dan orang yang menanggung ataupun memelihara anak yatim seperti ini. Dekatnya seperti ini. Asyara bis sababah wal wusta. Bis sababah, beliau berisyarat dengan sababah, jari telunjuk, dan wusta, jari tengah. Farraja bainahuma syai'an, jadi dekat aja. Jadi beliau berisyarat seperti ini, tangan dua. Artinya apa? Dekat betul dengan Nabi, orang yang dia memelihara anak yatim. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan, kira-kira Pak, ada yang perlu kita diskusikan? Ya, teman-teman silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ingin didalami dari beberapa uraian yang sudah disampaikan Ustadz tadi. Pak Didi, mungkin ada yang mau menambahkan atau melengkapi? Iya, tadi siapa namanya, Sumama bin Ustal ya Ustaz ya? Iya. Itu adalah Muslim pertama yang umroh. Dan dia adalah, jadi ada satu kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sumama bin Ustal ketika Rasulullah mengirim surat ke rajanya Bizantin, Heraklius, kirim surat ke Najasyi, kirim surat ke Parsi, dan salah satunya ngirim surat ke Sumama bin Ustal. Sumama bin Ustal ini yang dia lakukan, dia bunuh orang yang ngirim surat ke Rasulullah SAW. Jadi dosa dia berlipat-lipat gitu. Dan dia tuh ketangkap ketika dia sembunyi-sembunyi mau melakukan tawaf yang waktu itu masih tawaf telanjang gitu kan, tawafnya orang Quraisy. Jadi luar biasa ketika dipertemukan, dia waktu ditahan di Masjid Nabawi itu para sahabat tidak ada yang tahu itu Sumama bin Ustal. Dan begitu Rasulullah lihat, kalian tahu nggak yang kalian tangkap ini siapa? Ini Sumama nih, terkejut Rasulullah. Mulai hari ini susu buat saya kasihkan ke dia. Jadi Rasulullah memperlakukan tawanan seperti tamu. Ini luar biasa nih, nggak konvensi Geneva nggak sampai ke sini kepikirannya. Jadi luar biasa, prisoner of war itu ditahan di Masjid Nabawi, di masjidnya ini, di rumahnya, di
tempat sujudnya orang Muslim. Jadi suatu sangat-sangat presiden sekali ya. Kalau kita lihat dibandingin sekarang, ada kasus di Indonesia, ada orang lari orang non Muslim masuk masjid langsung dihina-hina, langsung dikejar-kejar, langsung terjadi ini. Kalau kita membaca sirah, bukan itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi begitu Rasulullah tahu itu Tumama yang membunuh utusannya, dan dia ini karena dia ini termasuk orang tinggi ya, dia Bani Hanifah ya, rajanya Bani Hanifah kalau nggak salah ya, besar dia di bagian atas. Jadi orang pertama yang memboikot. Jadi ternyata memboikot itu seperti yang kita lakukan terhadap BDS, memboikot Israel itu ternyata Tumama inilah orang dalam Islam yang pertama kali melakukan boikot ekonomi. Itu Tumama bin Uthal. Itu aja sedikit nambahan. Jadi nambah perspektif kita terhadap luar biasanya Rasulullah SAW dalam rangka memaafkan orang, karena idenya sejalan sama Allah bahwa memperbanyak orang masuk Islam gitu. Ya, itu aja mungkin dikesan. Iya, tapi ini menggelitik sebuah pertanyaan baru ini. Apakah ini sebuah strategi yang bisa digeneralisir atau ini khusus untuk Nabi kita pada saat itu, Ustadz atau Pak Didi nih? Karena kan kalau sekarang, wow, kebayang gitu ya. Kayak misalkan kita memperlakukan Abu Janda nih, ketangkep nih, udah taruh di dekat masjid, kasih makan enak, disenang-senengin. Abu Janda Islam, Pak. Kira-kira gimana? Apakah ini makanya tadi, apakah perlakuan ini Rasul itu mencontohkan ini untuk kita juga memperlakukan seperti itu sebagai sebuah generalisir, atau ini hanya kasus saja karena yang beliau tokoh ini adalah bukan orang biasa gitu. Perlakuan terhadap sebuah tokoh masyarakat karena impact-nya nanti adalah dia adalah tahanan politik gitu loh, bukan dia istilahnya bukan mencederai agama, tapi dia ya sebenarnya menentangin ini juga ya, tapi lebih ke politis atau strategi politisnya Rasulullah pada saat itu untuk bagaimana mempengaruhi kaumnya, petinggi. Kalau saya ngelihatnya Pak Adi, ini ya, bukan politik luar negeri ya. Kalau saya ngelihatnya itu memang bagian dari koridornya Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kenapa Sumama melakukan itu ya? Mungkin karena terlalu lama menjadi raja, terlalu lama menjadi ini, jadi kesombongan, keangkuhan. Karena dia belum pernah keceprot keindahan Islam, belum pernah kejiprat keindahan Islam gitu. Jadi dia mungkin saja melakukan itu. Jadi para sahabat atau Rasulullah SAW melihatnya dari posisi ini mungkin karena belum kenal Islam nih. Gitu. Nanti pasti kenal Islam belum tentu kayak gini nih. Gitu. Ya, dan kenalnya Islam itu macam-macam. Kayak Abu Sofyan aja. Abu Sofyan itu kan perang sama Rasulullah berapa kali? Kan? Dia jenderal perangnya waktu di Badar dia nggak ikut karena dia belum nyampe kan. Tapi waktu di Uhud yang kekalahan itu kan karena ini. Tapi dia baru ingatnya masuk Islam itu kan karena ngobrol sama Heraklius. Jadi ya karena belum ini aja kali, belum merasakan indahnya Islam. Jadi kasusnya agak berbeda. Saya nggak tahu kasus yang tadi disebut Pak Adi karena saya nggak tahu, nggak kejadian di Indonesia. Mudah-mudahan mungkin di ini yang berbeda lah. Pak Adi lagi pulang tuh kan, bisa dikunjungi Pak Abu Jandanya. Saya sembari berpacking ya karena saya udah ditinggal sendiri di ruangan ini, jadi sambil packing boleh ya. Oke, silakan Pak, silakan. Ya ini konteksnya kan tadi rahmah, dalam arti maksudnya memperlakukan tawanan saking rahmanya sehingga akhirnya tawanan itu menjadi akhirnya masuk Islam kan, itu pada zaman Rasulullah seperti itu. Nah, apakah ini Mas memungkinkan diterapkan di sekarang terhadap musuh-musuh Islam yang sudah mungkin gimana gitu? Apa Adi, posisi dia Tumama itu dia menjadi prisoner of war. Jadi dia udah di posisi di bawah. Jadi anytime Tumama itu dia sampai ngomong gini, kamu kalau bunuh saya, kata Tumama, saya akan bunuh kamu. Jadi masih ngeyel dia. If you kill me, you will regret it, katanya. Masih ngancam dia. Kalau kamu mau harta, saya kasih harta. Jadi dia nggak mau masuk Islam. Dia pingin nunjuk ini, tapi pas dia jalan keluar, dia baru mikir,
ini memang this man deserve to be respected. Itu yang luar biasanya, itu dialog Rasulullah SAW tuh meresap ke ininya dia, perlakuan Rasulullah tuh meresap. Karena ini bukan apa ya, bukan menjaga public image yang dilakukan Rasulullah. This is part of his ini aja, DNA-nya dia itu adalah berbuat rahmatan lil alamin gitu. DNA-nya dia. Jadi begitu Rasulullah ditaruh di masjid, tawanan itu taruh di Masjid Nabawi, yang dipikirkan Rasulullah, this is my guest. Perintahnya adalah berbuat baik terhadap guest. Itu yang dilakukan. Jadi ikut sunnah aja gitu. Jadi bukan kemana-mana ini politik untuk ini. Saya nggak melihat seperti itu, walau. Artinya kan ini memang kesimpulan khusus kerahmatan dari pribadi Rasulullah pada saat itu ya. Maksudnya tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah keputusan politik gitu, maksudnya sebagai sebuah contoh strategi dalam menghadapi musuh-musuh Islam gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan politik, tadi. ya. Karena kalau Pak Didi nggak tahu berjanda, Ustadz tahu nih berjanda, misalkan gimana tuh? Atau gimana Ustadz? Mungkin menurut Ustadz mungkin bisa memahami apa yang saya galaukan. Iya. Jadi memang Pak, Rasulullah itu Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Rasulullah itu manusia, tapi memang bukanlah manusia biasa. Memang nurnya, cahayanya, dahsyatnya tutur kata beliau itu bisa menembus kolbu-kolbu yang tebal. Itu satu. Selain daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memang karena memang disebabkan mungkin akhlak itu tadi dan memang turun hidayah juga pas dia, ya tersentuh hatinya. Jadi kalaulah mereka mengenal Islam itu lebih dalam, tahu bagaimana rahmatnya, memang mestilah kebiasaan sekarang banyak non-muslim itu yang mereka rajin baca setelah mereka mengetahui semua itu memang rata-rata kan mungkin menurut Pak Didi nanti kan mereka kan banyak sebab pengetahuan mereka membaca, mereka banyak yang masuk Islam seperti itu selain daripada hidayah daripada Allah SWT. Dan juga sahabat itu adalah murid terbaik Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah itu mereka amalkan sehingga cahaya nurun ala nur. Cahaya yang datang daripada Nabi itu dibuat oleh para sahabat menghasilkan nur juga. Sehingga bergabung cahaya yang luar biasa besar itu dan ketika melihat keindahan Islam itu begitu masuk dalam hati mereka. Jadi Pak, PR kita mungkin orang-orang yang non muslim itu belum masuk Islam disebabkan oleh akhlak orang Islam itu sendiri. Jadi kalaulah mereka tahu akhlak orang Islam itu luar biasa, ini yang banyak di penjara, banyak orang Islam. Nah, itu mereka lihat itu. Banyak yang bermasalah, orang kok begitu ya. Nah, itu jadi PR kita masing-masing. PR kita untuk perbaikan diri kita sendiri. Kalaulah orang Islam itu sendiri, sebagaimana dulu para sahabat bersama dengan Nabi, niscaya keislaman itu luar biasa, akan Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah bermacam-macam. Ini Pak, kalau kita punya iman sebagaimana imannya para sahabat dan orang Hong Kong ini masuk Islam semua, repot kita Pak. Repot kita. Karena apa? Kita belum siap ini. Kita belum siap untuk bagaimana mengajari mereka, bagaimana waktu kita ini untuk bekerja sebagai mungkin kita belum siap. Maka Pak, saat ini mungkin kita mari kita sama-sama memperdalam lagi persiapan. Nah, sebagaimana Pak Didi kan sudah siap ini insya Allah. Jadi kita berusaha. Kita adalah duta-duta Islam di negara ini. Jadi sedikit demi sedikit kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita masing-masing. Begitulah Pak kurang lebih. Ya, yang lain mungkin Pak Bambang kayaknya sudah siap pertanyaan ini. Belum Pak. Pak Bambang sama Pak Andri mau kenalkan ini Ustadz kita, Ustadz residen kita yang baru, Ustadz Fauzan. Alhamdulillah kita sudah punya Ustadz residen untuk selama 1 tahun. Udah mungkin udah 3 minggu atau minggu keempat ya, setelah 2 minggu di karantina, udah keluar dari karantina, udah alhamdulillah akan menjadi residen Ustadz kita. Bersyukur alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil Ya. alamin. Ada temennya Pak Imam jadinya. Ustadz Fauzan, jadi Pak Bambang ini sama Pak Andri adalah tokoh-tokoh pendiri IMAH. Oh iya, Kemudian Masya Allah. Pak Bambang sudah sedang memperdalam bahasa Arab di Sukabumi, di Garut ya, Oh, di Indonesia. belum memperdalam bahasa kulitnya, Pak. Kan biar dalam dari kulitnya dulu. Nah, kalau Ustadz Andri di Abu Dhabi ada tugas tugas dari perusahaan untuk di Abu Dhabi. Gitu, Ustadz. Jadi ini yang paling beda time zone-nya ya Abu Dhabi nih. Sekarang masih sore kayaknya di sana. Pak Wisesa belum diperkenalkan, Pak Adi. Oh iya, ada Pak Aditya Wisesa ini juga. Ini sudah lama juga di Hong Kong ya, Mas Aditya ya. Ya, baru 6 tahun. Ya, 6 tahun ya. Iya. Oh, hampir sama dengan saya atau kalau 6 tahun? Iya, betul. Kalau Pak Aditya Wisesa ini di perusahaan perbankan. Ya. Di Hong Kong. Ini Mas Aditya, Pak Bambang, Pak Andi, ini ada teman saudara kita yang baru, Mas Wahyu Prasetyo Utomo. Beliau sebagai penerus dari Ustadz Nofris sebelumnya, sama-sama di UCH, coba CTU. CTU ya, CTU ya. City University. CTU, tapi dosen dari ITS, jadi alma mater saya. Kalau Ustadz Nofris kan di UNER, gitu, tapi sama-sama Surabaya. Hari ini kita ada saudara baru. Ya Ustadz, mungkin bisa kita lanjutkan materinya sampai nanti. Sedikit lagi, Pak ya. Ya, silakan. Ya. Nah, ini rahmah kepada khadim. Khadim ini pelayan yang berada di rumah kita lah. Ini riwayatnya adalah Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, hasan sahih. Riwayatnya, Ja'a rajulun ila Nabi. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kam na'afu anil khadim. Berapa kali kalau kami itu memaafkan kesalahan khadim kami. Ada orang yang melayani di rumah kita. Dia mecahkan gelas. Dia salah beli barang misalnya. Kita rugi. Fasamata. Kemudian jadi khadim tadi berbuat berbagai macam kesalahan. Berapa kalikah kalau kami memaafkan dia, wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, a'fu anhu kulla yawmin 70 marrah. Kamu maafkan dia 70 kali. Ini Pak, 70 kali maksudnya adalah litaksir. Banyak. Artinya sejauh mana apapun, kalau boleh kita memang memaafkan kesalahan khadim kita. Kesalahan-kesalahan yang kira-kira jelaslah mungkin bukan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah yang mau gelas itu pecah? Siapakah yang mau mungkin anak kecelakaan? Tidak ada yang mau. Dan kita pun tahu bahwa memang itu mungkin accident, kecelakaan. Jadi berusahalah kita. Yang pertama, kita maafkan. Khadim ketika ada di rumah, itu kita ringankan tugasnya, bukanlah berlebihan, over daripada apa yang dikerjakannya. Ini kemarin ada Ibu BMI, 6 lantai ya Ustaz Bahagi ya, 6 lantai ngerjakannya sendiri. Satu orang hanya ibunya, mbak-mbaknya di rumah itu hanya satu orang, tapi ngerjakan 6 lantai. Ini tak sesuai dengan akad dan tak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi khadim tugasnya adalah membantu kita, tetapi bukanlah di luar daripada kemampuan dirinya. Jadi tetap ada rahmah kita. Kalaulah pekerja a'tul ajira qabla ayyajiffa, kalau ada orang yang bekerja kepada kita, berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya. Nah, itu tertib bagi kita sebagai pemimpin. Ketika memang sudah waktunya, ya sudah diberikan. Bahkan qabla ayyajiffa araku, sebelum kering keringatnya, itu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang mesti diperhatikan, hak pekerja itu memang mesti diperhatikan. Kadang, saya aja belum untung saya mesti memberikan pekerja saya. Nah, kadang begitu pemikiran. Udahlah,
kita sama-sama rugi nih. Padahal memang kalau hak sesuai akadnya bagaimana, itulah yang dilaksanakan. Jadi khadim bukanlah over daripada pekerjaannya. Kemudian ini rahmah pada hewan. Abu Zar, kebiasaan orang Arab, khususnya orang-orang Saudi lah dan Arab, nama mereka itu pakai abu-abu memang. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Abu Hurairah. Siapakah kalau ada pertanyaan? Siapakah nama asli Abu Hurairah? Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman As-Sakhar. Ad-Dausi marganya. Ad-Dausi itu nama kampungnya. Marganya, kampungnya. Ya. Abdurrahman As-Sakhar. Padahal aslinya Abdul Syamash, hamba matahari. Hamba matahari namanya. Diganti oleh Nabi Abdurrahman. Tetapi karena beliau suka kucing, Abu Hurairah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama asli beliau? Abdullah bin Abi Quhafa. Tapi Abu Bakar. Bakar itu Bikr. Karena anak beliau kan perawan. Rasulullah itu kan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Abu Zar. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Nah, beliau itu disebut Abu Zar. Zar itu apa? Zar itu ternyata semut kecil. Zar itu adalah semut kecil. Jadi Abu Zar radhiyallahu an, Jundub bin Junadah itu suka bersedekah beliau pada semut kecil. Jadi kalau ada manisan-manisan ya, seperti gula lah begitu, beliau akan berikan kepada semut-semut yang di rumahnya. Ditanya sama orang, kenapa kamu berikan semut-semut? Kulla yaumin, every day, memberikan manis-manisan itu kepada semut. Oh, jironi. Semut-semut itu adalah jironi, tetangga-tetanggaku. Jadi beliau karena saking sukanya dengan memberikan makanan kepada semut, digelari beliau Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau itu Abu Zar ini adalah sahabat yang pertama kali memberikan salam dalam Islam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kan itu lafaznya. Lafaznya itu ketika memanggil Nabi, bersalam pada Nabi, itu yang pertama kali Assalamu alayka ya Rasulullah, itu yang mengucapkan pertama kali dalam Islam adalah Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu. Waqad syahida fathah Baitul Maqdis. Nah, beliau termasuk orang yang ikut berperang dalam Baitul Maqdis di Palestina. Ketika kekhilafan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah termasuk orang yang yamshi wahdah. Beliau itu termasuk orang yang tegas. Beliau itu termasuk orang yang tegas. Beliau punya pendapat. Siapa yang dia nyimpan makanan itu lebih daripada 1 hari, haram bagi beliau. Beliau termasuk orang yang agak tinggi waroknya. Siapa yang menyimpan makanan untuk lebih daripada 1 hari, nabung lah. Nabung itu nggak boleh sama beliau. Nyimpan makanan di kulkas, nyimpan duit sama beliau tak boleh. Nah, maka karena dilihat oleh Sayyidina Utsman seperti itu, Sayyidina Utsman kan khalifah. Beliau pun kan memahami bagaimana keadaan masyarakat. Oh, Abu Zar ini istilahnya beliau agak tinggi nih tingkatan imannya nih. Jadi beliau itu beliau dipindahkanlah ke daerah Rabadhah sekitar 350 km lah daripada Mekah, daripada Madinah pada saat itu. Jadi beliau dipindahkan supaya tidak mengganggu istilahnya stabilitas masyarakat. Karena kalau seperti itu nanti semuanya haram tapi itu. Jadi beliau termasuk orang yang seperti itu. Tetapi memang beliau yamshi wahdah, sendirian ketika hidup, yamutu wahdah, meninggal pun sendirian. Jadi beliau meninggalnya di padang pasir. Wa yub'ats wahdah, tetapi beliau dibangkitkan juga dengan sendirian. Jadi tetap beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tetap sahabat Nabi dan gelarnya radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tak bisa diganggu-gugat. Sahabat itu. Kullus sahabah, setiap sahabat itu adalah udul. Setiap sahabat itu mulia. Walaupun sahabat yang dulunya pernah bermaksiat, semuanya mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan tabi'in. Nah, itu sahabat itu seperti itu. Kemudian ini ada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ini beliau termasuk syekh besar. Jadi beliau itu menemukan
ada anjing berpenyakit kusta. Ada anjing kusta lepra, itu datang ke rumah kita. Mungkin saya pun tak sanggup juga untuk merawatnya. Diusir. Setiap rumah yang dilewati anjing itu, mesti dia diusir daripada rumah tersebut. Jadi anjing tersebut dilihat oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai ini. Dibawa beliau pulang ke rumah. Dibersihkan beliau. Dimandikan. Bahkan yudahin. Yudahin itu diminyaki. Jadi walaupun apa namanya itu mughallazah, itu beliau minyaki. Beliau rawat itu. Beliau rawat anjing tersebut. Setelah 40 hari, setelah dirawat anjing tersebut, dilihat orang. Ini anjing yang kemarin. Kamu rawat. Ditanya dengan Syekh Rifai. Kamu rawat ini Syekh Rifai? Iya, saya rawat. Mengapa kamu rawat? Ama indaka rahmah li hadzal qalb. Aku takut nanti ketika hari kiamat aku ditanya pada Allah Ta'ala. Tak punya rahmahkah kamu? Tak punyakah kamu kasih sayang terhadap anjing ini? Nah, jadi beliau tuh takut hal seperti itu. Sampai hal yang kecil, najis mughallazah pun beliau rawat seperti itu. Jadi ada yang rahmati Allah SWT. Maknanya apa? Intinya, anjing itu mughallazah. Babi itu mughallazah. Najisnya berat. Tetapi, kita bukanlah menyalahkan apa namanya sehingga anjing kita jauh-jauh, tak begitu. Bukan begitu maksudnya. Anjing tetap kita sayangi juga, bukanlah kita rawat di sini kita mau melihara di rumah, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika dalam keadaan yang mungkin parah, kadang mungkin hewan itu apa namanya mendatangi kita kadang untuk menguji bagaimana latifnya ataupun rahmahnya diri kita. Kadang seperti itu. Kadang kucing datang kepada kita meong meong meong, kita pun tak peduli juga. Kadang mereka meminta makan, mungkin disebabkan memberikannya kita makanan terhadap kucing tersebut, disitulah ada apa namanya itu kemaafan Allah untuk kita. Jadi memang kadang amal-amal kita yang begitu banyak, sirna semuanya. Oh, dulu semuanya penuh dengan apa namanya itu kebanggaan, tak ada yang diterima kecuali hanya memberikan makan terhadap kucing, ini saja yang kuterima. Kita tidak tahu amal kita yang diterima yang mana. Maka dengan rahmat SWT, mudah-mudahan dengan kita belajar apa namanya sifat rahmah ini, Allah titipkan kasih sayang kita apa namanya itu terhadap seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Yang terakhir mungkin ini rahmah pada istri. Rahmah pada istri. Ini hadisnya Sayyidatina Aisyah, ia pernah ditanya oleh Rasulullah apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di rumah. Beliau menjawab bahwa beliau menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sendalnya, dan mengerjakan segala apa yang layaknya para suami lakukan di dalam rumah. Intinya, tugas istri di rumah hanya servis suami. Asalnya mencuci, menggosok, ataupun apa namanya itu membersihkan rumah, mengepel, bukan tanggung jawab, bukanlah tugas istri. Tugas istri hanya I want you, oke, gitu, servis saja. Jikalau suami berkehendak, itu saja sebetulnya tugasnya. Adapun jikalau istri kita membantu, mungkin pekerjaan, mungkin di rumah dan sebagainya, mungkin yang tidak memiliki pembantu di rumah, bantuin kerjanya, pakaian yang kita disiapkannya, itu adalah pahala bagi istri kita. Maka hadirin rahmati Allah SWT, di kulli ra'sin, setiap kepala itu ada ra'yun. Likulli ra'sin ra'yun. Tiap kepala itu pendapatnya beda-beda. Suami dan istri itu kepalanya beda-beda. Dan kita mungkin dan bapak-bapak sudah merasakannya bahwa ada banyak perbedaan di antara kita, antara suami dengan istri. Maka suami dan istri itu bukanlah menikmati keindahan saja. Ternyata apa? Sama-sama menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Jadi dia kurang, kita pun kurang. Bukan kita saja yang lebih. Dia ada kekurangan, kita pun kurang juga. Maka sama-sama kita untuk menyempurnakan apa kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Begitulah mungkin bapak-bapak sekalian yang boleh saya sampaikan. Jikalau mungkin ada yang perlu kita diskusikan sama-sama, silakan. Baik, makasih Ustadz atas penjelasannya dan inspirasi kita semua. Silakan bapak-bapak yang hadir, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau berbagi pengalaman, tadi memberi makan kucing, memberi
terus sedekah pada tumbuhan mungkin, sehingga ini atau yang lain. Silakan. Saya ada satu soalan, Ustaz. Silakan. Bang. Jadi begini ya, bagaimana rahmah kita sebagai status rakyat kepada pemimpin yang sedia ada. Sekiranya pemimpin sendiri, contoh, saya beri contoh ya. Sekarang kita sedang sibuk dengan vaksinasi pada seluruh rakyat, tetapi jika pemimpin sendiri mengatakan yang rakyat, Bang Ali, ulang sedikit Bang Ali. Tadi suara putus Bang Ali. Ulang sedikit lagi, ulang dari awal. Kurang clear ya. Ya. Oke, rahmah kita kepada pemimpin yang sekarang. Persoalannya seperti sekarang ini kita sedang sibuk dengan vaksinasi daripada kerajaan, daripada pemimpin kita sendiri ya, sehingga mereka mengatakan yang mereka akan menyusahkan hidup rakyat yang siapa yang enggan untuk vaksinasi, untuk divaksin. Jadi kita sebagai rakyat yang sudah vaksin, melihat saudara kita sendiri yang akan menerima kesusahan ya daripada kerajaan sendiri ya, daripada pemimpin sendiri. Gimana itu? Persoalannya itu gimana? Adakah kita harus menyayang pemimpin atau kita bersama saudara kita yang enggak divaksin, yang enggak mau divaksin? Itu soalan saya, Ustaz. Ya. Ya, sudah tertangkap ide pertanyaannya, Ustaz? Ya, silakan Pak Didi dulu. Enggak, saya mau menerjemahkan pertanyaannya. Mungkin ya menurut saya pertanyaannya adalah kayaknya mungkin di Hong Kong mau diberlakukan juga. Jadi di Hong Kong itu nanti mulai Februari ke depan pegawai negeri yang tidak mau divaksin akan di PHK di Hong Kong. Ya. Saya juga di kantor sekarang udah wajib dosis ketiga karena kan memang airline, kebetulan saya kerja di maskapai penerbangan kan dampaknya luar biasa sekarang ya. Kita udah beberapa bulan ini 2%, 5% kapasitas udah membakar-bakar buang-buang uang memang udah 2 tahun terakhir. Jadi memang keputusan para pakar kepada orang alimnya kesehatan adalah yang terbaru itu adalah memang harus vaksin. Makanya pemerintah menganjurkan vaksin dan mulai Februari pegawai negeri itu bisa di PHK dan kemudian perusahaan-perusahaan yang berkaitan dekat dengan pemerintahan juga di ini. Dan saya lihat banyak perusahaan, teman-teman saya yang punya perusahaan pun sudah mewajibkan, apalagi ketergantungan dengan Cina, jual beli barang dengan Cina, maka mereka mewajibkan pegawai-pegawainya juga melakukan vaksin. Nah, kalau tidak divaksin, mereka akan di PHK, akan diberi macam-macam yang pemberatan. Mungkin pertanyaan Bang Ali adalah apakah boleh pemerintah melakukan seperti itu ya Bang Ali ya? Iya. Iya. Ya. Jadi memang segala keputusan pemerintah kan memang sudah sudah diteliti lah dan orang-orang yang pakar dalam kesehatan. Loh, Ustadz, ini kan banyak ini kejadian-kejadian lah yang lumpuh lah dan sebagainya. Kami tidak percaya dengan pemerintah. Nah, kalau memang tidak percaya dengan pemerintah, ya silakanlah kita tidak ikut dalam negara tersebut. Nah, kita poin utamanya kalau kita bernegara, poin utama yang pertama, sezolim apapun, ini para ulama kita di siasah Islamiyah, bahwa sezolim-zolimnya pemerintah pun itu tertib bagi kita adalah sebaiknya adalah taat walaupun zolim. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita tidak taat dengan pemimpin, ini memang bermacam-macam pemimpin Islam di negara Islam, tetapi contohnya nih ya, contoh negara Indonesia ataupun Malaysia, pemimpinnya kan Islam. Adakah mereka berbuat zalim? Mungkin ada, ataupun banyak, ataupun kurang. Allah lah yang mengetahuinya.
Tetapi intinya, walaupun memang telah zahir, telah nampak memang ketidakadilan di depan mata kita, tetaplah seorang pemimpin yang muslim itu lebih baik daripada non-muslim. Satu. Yang kedua, selagi mana kita tidak diganggu ibadah kita pada Allah Ta'ala, kita masih boleh untuk sholat, kita masih boleh untuk berpuasa, tidak ada halangan apa-apa, itu sudah nikmat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di negara kita, di Hong Kong ini, maka sebaiknya bagi kita, ya, kalaulah memang kita masih ingin bekerja dan nafkah bagi keluarga, silakan diikuti saja. Loh, itu kan bagaimana nanti mungkin ada penyakit dan sebagainya. Kita sebaiknya percaya dengan ahli-ahli kesehatan. Sebaiknya seperti itu. Karena memang mudarat, jikalaulah memang kita tidak mengikuti daripada pakar kesehatan, mudaratnya bagi diri kita, mungkin keluarga kita. Silakan mungkin kalau yang sudah punya bisnis sendiri, mungkin nah itu tak ada masalah kalau dia memang tidak mau ikut dalam pemerintahan itu. Tetapi bagi kita, sebaiknya yang masih kita bergantung, ada orang yang berpendapat, hukum bekerja di bank adalah selama riba dan sebagainya. Memang riba, tetapi kalaulah memang seseorang itu yang bekerja di bank itu, dia belum ada penghasilan yang kira-kira istilahnya tambah gawat, tidak ada penghasilan yang betul-betul kuat untuk menopang dirinya dan keluarganya, sementara dia di situ dulu, sehingga dia dapat menemukan pekerjaan yang baik, baru dia boleh keluar, jangan dipaksa langsung. Jadi sebaiknya dia persiapkan dulu, sebaiknya matang-matanglah difikirkannya, barulah dia pindah, seperti itu. Jadi memang sebaiknya bagi kita, negara kita, ya diikuti sajalah. Kita mesti ingat bahwa penyakit datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memang kena kepada kita, itu memang sudah kehendak Allah Ta'ala. Buktinya memang banyak juga yang sudah vaksin berkali-kali, ya alhamdulillah ada yang terjaga. Alhamdulillah kalau memang istilahnya sudah nyawanya dipanggil Allah Ta'ala. Jadi poin utamanya ajal di tangan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mungkin disuntik, aku berniat ini adalah karena engkau ya Allah, jagalah diriku, keluarga. Silakan dibacakan bismillah, silakan dibacakan ayat-ayat penjagaan. Nah, seperti itu kita niatnya. Supaya tidak bertentangan dengan keadaan sosial kita. Nah, seperti itu. Kita pun bermasyarakat mudah, urusan apa-apa pun mudah. Itu mungkin dari saya, seperti itu. Silakan Pak, yang lain mungkin. Yang lain silakan. Ini Ustadz, Pak Adi tanya. Tadi yang ayat tentang tegas terhadap kafir itu Ustadz ya. Nah itu batasan tegasnya atau implementasi tegasnya itu seperti apa penjelasannya Ustadz? Ya. La tabda'u bis salam. Ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa janganlah kamu memberikan salam kepada orang kafir. Jikalau kamu bertemu dengan mereka, fattarruhu, sempitkanlah jalan mereka. Ada hadis seperti itu. Sempitkanlah jalan mereka. Kalau kita ketemu orang kafir, kita sempit-sempitkan jalan mereka supaya mereka itu sulit. Ada hadis seperti itu. Ini konteksnya bagaimana? Apakah hari-hari biasa kita seperti itu? Tidak. Ternyata hadis itu adalah ketika perang. Jadi tegas, bahkan ketika kita dalam perang, al-harbu khid'ah. Perang itu apa? Perang itu tipu. Perang, kalau perang dengan orang kafir, itu nggak boleh kita jujur. Berapa jumlah pasukan Anda? Oh, jumlah saya 1000. Oh, dihancurkan mereka. Kalau kita berperang dengan orang kafir misalnya, itu mesti keras, tegas, mesti memang betul-betul tipu juga. Berapa jumlah kalian? 100.000. Mau apa rupanya? Jadi memang mesti tipu. Nah, asyidda walal kufar, begitulah. Karena memang zaman para sahabat memang penuh dengan memang ada macam-macam peperangan untuk membela Islam. Jadi seperti itu tingkat tegas ataupun kerasnya mereka. Namun ketika perang pun mereka lillahi ta'ala. Perang pun lillahi ta'ala. Bukanlah karena nafsu mereka. Kan kita juga sudah mendengar kisah tentang Sayyidina Ali. Mau untuk menghajar daripada orang yang berperang dengannya, bergulat dengan dia, udah tinggal tebas aja. Tapi nggak jadi. Diludahinya. Diludah muka Ali karamallahu wajhah. Nggak jadi untuk ditebas. Kenapa seperti itu? Karena ketika diludah itu, nafsu. Jadi marahnya yang naik. Bukan karena Allah Ta'ala, tinggal diembat aja, tinggal dipenggal aja, tapi nggak jadi. Loh, kok nggak jadi saya dibunuh? Kan tinggal penggal aja nih. Tadi
apa namanya itu, amarah saya yang naik, bukan karena Allah Ta'ala. Kami berperang karena Allah Ta'ala. Jadi memang apa namanya itu, tegas ataupun kerasnya para sahabat itu ketika kapan? Ketika berperang. Loh, bagaimana dengan sekarang? Apakah kita berlembut-lembut ataupun keras ya? Lihat keadaan. Kadang-kadang kita pun juga marah juga kalau memang mereka mengganggu kita. Seperti itu, Ustaz. Kalau nggak salah itu ayat itu perang Badar itu. Ayat itu turunnya pas perang Badar. Maka kata-kata al-kufar ya kan, ya, dia mereferensi terhadap kelompok tertentu, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Makanya perang Badar itu kan perang melawan sanak saudara. Jadi akan ada termasuk Abu Bakar itu perang-perangan sama anaknya. Termasuk ini semua. Dan Rasulullah ketika nitipin pesannya Jibril, jangan dibunuh Abbas, itu ada sahabat yang, oh nggak bisa ketemu Abbas, aku bunuh duluan. Gitu. Karena aku akan bunuh orang tua aku, masa aku nggak boleh bunuh Abbas? Gitu. Saking tersinggungnya mereka. Jadi waktu itu memang perperangan. Makanya sampai-sampai Umar bin Khattab sampai mau ditebasnya itu orang kan. Karena itu tadi. Karena memang itu sengaja didesain supaya Abbas itu dia udah termasuk simpati sama Islam kan. Sama dengan anaknya Abu Al-As itu juga dia punya simpati dengan Islam. Dia berperang karena terpaksa. Tapi kan orang nggak tahu kalau nggak Jibril yang ngasih tahu ke Rasulullah. Jadi tegasnya itu sampai harus membunuh. Kenapa ya? Karena berperang. Jadi kata-kata al-kufar di situ mereferensi pada kafir Quraisy. Nggak bisa dipakai lagi jalan di mall keras orang kafir kan. Salah menerapkan itu khawarij itu. Jangan menafsirkan ini Quran seenaknya. Pak Adi tanya lain terus Pak Adi, nanti saya terus yang ngomong. Pak Adi lagi ngelamun ini Pak Adi nih. Ngantuk. Ya, lagi merenungkan ini tadi semua jawaban-jawaban dan pertanyaan teman-teman. Silakan. Ada yang lain? Masalah anjing. Di Malaysia itu dulu ada orang, siapa namanya Pak Bang Ali, siapa namanya yang udah meninggal 4 tahun 5 tahun lalu yang memelihara ratusan ekor anjing itu? Pak apa namanya? Ustadz Pak, aduh. Kalau di Google ada tuh namanya. Dia sampai dimusuhi sama kerajaan karena kok orang Islam menyelamatkan anjing-anjing ini. Memang anjing itu sesuatu yang orang-orang yang biasanya yang baru masuk Islam itu banyak yang kaget kenapa kok orang Muslim itu hampir semua Muslim Indonesia, Muslim Malaysia, Muslim Pakistan, Muslim takut banget sama anjing. Nggak ada mungkin bapak-bapak di sini yang tahu ya. Ustadz mungkin pernah dengar Abu Hurairah punya anjing. Radhiyallahu anhu. Tahu nggak Ustadz? Abu Hurairah punya anjing. Hadis yang mengutip Abdullah bin Umar di kitabnya ini Musnadnya Ibn Ahmad. Jadi ketika tidak boleh memelihara anjing kecuali ada manfaatnya seperti A dan B gitu kan, untuk menjaga. Kemudian si Abu Hurairah bilang, oh sama satu lagi untuk menjaga kebun karena Abu Hurairah punya kebun. Jadi banyak menyimpulkan ternyata Abu Hurairah pun punya anjing. Memang ketakutan kita sama anjing memang keterlaluan memang. Ya itu mungkin konteksnya tadi anjing-anjing yang di Hong Kong ini kan diajak tidur, digendong-gendong. Nah, gitu. Bukan. Maksudnya gini, kalau yang udah pernah ke Turki ya, untuk Pak Bambang, di situ kucing-kucing sama anjing-anjing liar bersih-bersih, sehat-sehat. Dan berbeda profil anjingnya dengan anjing di Indonesia. Anjing di sana gede-gede, besar-besar, sehat-sehat, tapi pakai nomor pemerintah yang ini, yang ngatur dan nggak ganggu orang. Dan di Istanbul tuh banyak anjing, nggak ada kotoran anjing di mana-mana, nggak ada kotoran kucing di mana-mana. Jadi unik gitu, ada WC-nya gitu ya. Bisa diajar ternyata anjing itu bisa diajar. Makanya kata-kata di Al-Quran tuh apa?
uh, aduh surat Al-Maidah itu apa Ustaz? Lupa saya. Yang makanya Imam Malik kan membolehkan tidak mengharam tidak menajiskan liurnya anjing karena menggunakan dalil itu. Kalau kita mengucapkan bismillah sebelum melepas anjingnya, maka hewan yang dibunuh atau yang ditangkap sama anjing itu halal kita makan gitu. Walaupun kena liurnya. Tapi itu makanya tuh, karena nggak ada yang ngomong makanya saya ambil topik anjing tadi. Ustadz ngomong anjing Ustaz Syekh Ahmad Rifai tadi kan. Ustaz, bagaimana kalau babi Ustaz? Babi kita tahu ya nanti bila Nabi Isa turun ke bumi setelah dia akan membunuh. Jadi kalau babi-babi yang ada di waktu sekarang ini memusnahkan tanaman, kita harus kasihan kepada mereka atau kita juga harus bunuh mereka? Panggil aja Pak yang punya, Pak. Bukan itu babi hutan berarti kan? Enggak, babi hutan yang liar. Iya, babi hutan di hutan-hutan itu kan ditembak sama pemburu. Babi hutan tuh enggak termasuk kategori babi itu. Babi hutan tuh boar. Kalau babi ini khinjir itu pig. Bahasa Arabnya khinjir itu pig kalau bahasa Inggrisnya. Tapi yang babi hutan itu bahasa Arabnya bukan khinjir. Bahasa Arabnya agak boar. Ini. Bahasa Inggrisnya boar. Karena dia sebenarnya bukan satu spesies sama babi. Dia binatang pemangsa. Enggak, dia binatang pemangsa. Oh, dia haramnya karena dia bertaring, taringnya gede gitu. Bertaring dia pemangsa. Ya, haramnya karena bertaring ya. Nah, dia termasuk ini. Dia tidak termasuk keluarga babi. Dia bukan scavenger itu. Dia binatang pemburu. Binatang pembunuh apa? Makan tumbuhan. Karnivor. Enggak, makannya ini kan biasanya ladang-ladangnya ini. Ya, herbivore dia, tapi dia juga makan hewan kecil juga dia. Ya Ustaz, gimana Ustaz? Kalau nggak ada lagi pemerintah itu nanti kan, kalau yang babi-babi hutan kan, kita serahkanlah dengan yang berwajib lah. Kalau mereka mengganggu kan, kita tangkap dan serahkan ke yang berwajib yang mengurus tentang itu. Itu mudahnya Pak. Biasanya kalau babi hutan rahmah kan kita ya sasarannya rahmah suka dakin itu, tembak itu. Itu hama kan jadinya kan? Jadi hama. Jadi kayak tikus itu loh Ustaz. Maksudnya boleh dibunuh apa enggak gitu loh kalau pas dia ngerusak kebun gitu loh Ustaz. Bahkan dia nyerang manusia juga di Hong Kong ya. Sama seperti semut. Kalaulah semut itu di rumah kita terlalu banyak dan mengganggu kita, ya boleh gitu untuk kita bunuh. Bahkan mungkin dengan spray kah ataupun dengan apa namanya itu, kalau memang tidak ada baygon ya, kalau zaman masih ada di Indonesia baygon. Ada Pak, ada. Masih. Ya begitu. Gitu, karena udah mengganggu kan, sudah mengganggu. Tapi kalau sengaja kita cip kalau waktu kecil kita dulu, itu memang sengaja gitu. Kalau sudah over dia sudah memang di luar kendali, silakan untuk kita amankan hewan-hewan tadi, baik mungkin kucing lah ataupun yang mengganggu, yang kasih penyakit ya. Mengganggu, iya. Makanya hadis yang ada boleh membunuh anjing itu ternyata karena anjingnya rabies itu, rabid dog. Beda dengan kisahnya Ustadz Muhaimin waktu di pesantren. Masih ingat Ustadz Muhaimin cerita yang kalau ketemu anjing satu pesantren keluar dikejar anjingnya dipukulin karena ngambil hadis itu. Kalau ketemu anjing boleh dibunuh. Ya. Kalau di Medan anjing malah nggak aman dia ya. Bisa jadi santapan. Disaksang kan. Bisa jadi santapan. Itu kalau yang ada kisah di Indonesia, ibu-ibu yang mengutin anjing-anjing liar dipelihara gitu kan. Nah, maksudnya kalau kasus begitu, artinya berarti tetap ada batasan dalam kita berinteraksi dengan anjingnya gitu Ustaz ya? Ya, tetap.
Ya gimana itu Ustaz, bisa dilatih? Kalau soalnya kan kalau itu kan ya dia tetap berinteraksi, nyayang-nyayang, nyium-nyium gitu loh. Nah, Iya. batasannya gimana kalau misalkan ada yang pingin mengutin anjing-anjing liar menyelamatkan kayak gitu. Ya, kalau saran para ulama, memang sebaiknya kalau kita memelihara, pelihara yang aman untuk kita. Itu satu. Kemudian tadi yang konteks kita pelihara Syekh Ahmad Rifai tadi, kondisi anjing tersebut memang sedang parah. Nah, disitulah memang rahmah itu kepada hewan. Nah, tetapi kalau memang dalam keadaan biasa, sebaiknya kita mengurus yang binatang-binatang yang istilahnya tidak mengganggu ibadah kita. Karena kalau seseorang yang dia fokus ibadah pada Allah, tentulah dia ingin keadaan dia dirinya suci, tidak membuat dia kesusahan. Nah, begitu. Jadi mungkin memandikan dan sebagainya kan itu istilahnya setiap hari kan agak sulit lah kalau dia mau ibadah dan sebagainya, repot kan begitu. Jadi sebaiknya memang binatang-binatang yang tidak mengganggu lah ibadahnya begitu. Yang Syekh tadi setelah sembuh dilepas itu Ustaz. Belum sempat kita tanya Ustaz. Oh, ceritanya belum sampai situ ya. Kalau saya lihat yang anjing itu, jadi di Madinah itu dulu juga banyak anjing yang berkeliaran. Nah, pada saat ada kena rabies, ada yang ini dia mengganggu, itu yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh. Dan anjing-anjing ini juga banyak dipelihara oleh yang punya kebun, terutama ini yang punya pohon kurma, kebun kurma dipakai gitu. Jadi memang dan anjing itu dia bisa ditrain, bisa dilatih untuk tahu toiletnya, dan dia bisa dilatih nggak masuk kamar, nggak masuk ini gitu. Dan dia banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu jaga, termasuk guide dog itu. Kalau di Hong Kong kan guide dog tuh yang untuk apa, orang buta, tunanetra itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau anjing itu harus dilatih sebagai guide dog, sebagai penjaga kebun, maka kita harus berinteraksi dengan anjing. Harus dikasih makan, harus dikasih ini gitu. Harus dimandiin, semua harus dilakukan. Kalau memang kegunaannya diperbolehkan, maka merawatnya diperbolehkan. Nyambungnya ke situ gitu. Ya, itu tadi ayat Qur'annya itu tadi wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuna. Mukallibina ya. Itu kan berasal dari kata kalbu itu, anjing kan? Mukallibina. Mukallibina itu hewan yang dipelihara khusus untuk nangkap. Ada dua kemungkinan anjing, kemungkinan burung raja wali atau elang. Jadi memang anjing binatang tercerdas di dunia. Sampai anjing yang di Jepang kan paling setia. Yang anjing yang sebagai ikon di Jepang itu, anjing yang sangat setia. Dan memang digunakan kepolisian kita untuk cari narkoba, kan memang sangat-sangat tajam indera penciumannya. Jadi ya boleh dan setiap minggu kita kan selalu ngomong anjing ya Ustaz ya. Kalau setiap minggu kan kita baca surah Al-Kahfi kan? Berapa kali kata-kata anjing disebut di situ kan? Setiap minggu kita ngomong anjing kan? Surah Al-Kahfi. Ya, Masya Allah. Setiap minggu, setiap Jumat, sorry. Setiap pekan. Setiap pekan ya. Every week. Ya, Pak Adi. Baik. Mungkin kita karena waktu juga kita cukupkan sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kita mohon Ustaz Fauzan untuk nutup dengan doa Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Saya pun minta maaf jika ada kesalahan, kesilapan kata. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Ustaz Fauzan dan semua teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa memberikan tambahan ilmu dan juga semakin menguatkan iman kita dan semakin meningkatkan rahmah kita pada sesama, kepada makhluk dan juga kepada lingkungan kita. Dan rahmat Allah sudah tidak terhingga kepada kita, maka kita pun membagikan rahmat yang sudah diberikan Allah itu kepada lingkungan kita.
Ini kan mungkin sedikit kata penutup dari saya, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Jadi hati-hati pulangnya. Udah Ya. sendirian. Terima kasih Insyaallah. Amin. Bapak-bapak.